Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penjelasan sebelumnya kita sudah sharingkan terkait masalah tips atau metode yang kami terapkan ya, yang alhamdulillah sudah membuahkan hasil dalam mengkaji bahasa Arab secara teori maupun penerapan. Di pertemuan sekarang kita akan sedikit menjelaskan bagaimana sih penerapan yang sudah kita jelaskan. Kalau sudah pada lancar di tahap pertama, teman-teman bisa buka di video sebelumnya. Di sana sudah kita jelaskan dan kami rasa sudah cukup tanpa perlu pengulangan. Di tahap berikutnya ini lebih kepada penekanan untuk praktek. Di tahap selanjutnya ini, kalau sudah matang tasrif, bisa membedakan isim dan fiil, yang kami sarankan itu adalah melanjutkan ke pembiasaan kalimatul Arab ya. Pembiasaan membaca huruf-huruf yang dia hijaiyah atau tulisan-tulisan berbahasa Arab. Jadi baca, misalkan di depan kita ini ada buku ya, kalau yang kami sarankan itu tidak masalah berharokat dulu ya, kalau bisa, kalau belum memungkinkan untuk yang tanpa harokat, bertahap ya. Jadi bahasa Arab itu intinya lalui step by step secara mudah ya, yang dia itu tangga 1 dulu, tangga 2, tangga 3, jangan langsung lompat tangga 1 lompat tangga 3 ya, atau buru-buru, tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi anggap saja ini proyek kita untuk bisa memahami Al-Quran agar bisa khusyuk ketika sholat, kemudian agar kita bisa berdoa dengan bahasa Arab ya, agar kita itu bisa lebih ketika bacaan imam itu kita bisa merasakan tadaburnya ya, kita lebih bisa memaknai dan semisal itu ya. Jadi baca yang berharokat tidak masalah. Misalkan kita baca amma ba'du fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbi min ta'zimihi wa ijlalihi ya. Anggap saja di depan kita ini buku yang dia berharokat. Banyak sekarang bahasa Arab, buku yang berbahasa Arab yang berharokat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih, membiasakan lisan agar dia lebih fasih dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu mungkin dia belum lancar ya, atau dia sudah lancar tapi tidak terbiasa. Terbiasanya baca Al-Quran, ketika masuk ke kitab tidak terbiasa. Jadi itu dilancarkan dulu sampai lisannya itu sudah nyatu ya, sudah nyatu dengan bahasa Arab, sehingga dia panjang pendeknya sudah faham, kemudian membedakan hamzah wasal ya, atau yang semisalnya faham, kemudian ketika tanwin ketemu tanwin cara bacanya bagaimana ya. Yang paling penting adalah dia itu bisa membaca panjang pendek dengan harokat yang benar. Itu berharokat karena dia berharokat ya. Gampangnya logikanya, kalau dia yang berharokat saja dia belum lancar ya, apalagi yang dia belum berharokat, kan seperti itu. Kalau dia sudah membiasakan lisannya ini lancar, kemudian dia bisa isti'anah, bisa menambah dengan bantuan buka terjemahan ya, dengan bantuan terjemahan. Dan ini juga kami lakukan, dan kebanyakan penuntut ilmu pemula itu biasanya dibantu dengan terjemahan. Jadi misalkan ambil kitab yang dia berbahasa Arab, misalkan kitab ini Khulasat Ta'zim Ilm, ini alhamdulillah sudah ada terjemahnya ya. Lihat per kata itu terjemahnya apa ya, kemudian bisa ditulis terjemahnya di atasnya ya. Kalaupun misalkan buka kamus, kemudian tulis di atasnya artinya, kemudian dipaskan dengan terjemah yang sudah hasil terjemahan seorang yang faham. Kemudian dilihat terjemahannya, oh antara kamus dengan terjemahannya berbeda, nah itu tandai, berusaha dipahami ya. Memang paling mudah dengan adanya yang membimbing ya, guru ataupun senior dalam bahasa Arab yang sudah bisa ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, maka tadi bisa dengan cara bantuan buku yang sudah ada terjemahnya ya.
Ada juga terjemah yang dia per kata, ada yang dia itu per kalimat. Ya, dengan cara tadi dilihat di kamus arti per kata. Kemudian setelah itu dicocokkan dengan arti yang sudah per kalimat. Ya, ketika dicocokkan ada yang beda. Ya, nah di situ nanti ketahuan latihan di situ. Bagaimana sih cara mengalihbahasakannya mereka ini? Ya. Jadi tidak semua letterlock di kamus itu terjemahannya pun seperti itu. Terkadang butuh seni. Ya. Nah, itu kita tadi katakan itu butuh latihan. Coba seperti itu. Diulang-ulang sampai betul-betul terasa bahwa sudah terbiasa dengan yang berharokat, ya, dengan berbahasa Arab, kemudian sudah mulai nyambung dengan kamus dan terjemahan. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan tahapan yang berikutnya. Tahapan berikutnya itu fokus untuk bisa menyempurnakan baca kitab, yaitu memahami kaidah sorof dan kaidah nahwu. Ya, karena tasrifan sudah selesai, kaidah sorof dan nahwu. Ya, mempelajari tentang masalah apa itu isim muzakkar, isim muannas, apa itu jamak, apa itu musanna, apa itu mufrad, apa itu mabni, apa itu mu'rab. Ya, kemudian masuk ke pembahasan fiil pun sama seperti itu. Setelah itu mempelajari nahwu, ya, nahwu apa itu mubtada, apa itu khabar dengan penjelasan di dalamnya, dan itu memang penjelasannya harus betul-betul difahamkan dengan memberikan banyak contoh. Ya, setelah teorinya secara umum itu sudah difahami, ya, kita sarankan untuk lebih banyak praktek. Praktek yang terbaik, ya, praktek yang terbaik itu adalah di hadapan guru, di hadapan orang yang faham, yang membimbing. Ya, alhamdulillah di Akademi Adab Entrepreneur itu yang kita lakukan, ya, setiap 3 malam dalam sepekan. Ya, kemudian kita ada PR-nya juga, kemudian kita kontrol. Ya, kemudian kita disiplin. Kalau misalkan tidak melaksanakan PR atau telat, itu ada denda yang sifatnya untuk kedisiplinan. Ya, dendanya nanti kita urunan untuk bisa beli, ya, makan-makan atau semisalnya. Ya, dan itu kita terapkan dalam rangka untuk membuat kita lebih disiplin dan komitmen. Karena bahasa Arab ini memang membutuhkan himmah aliyah, yaitu semangat yang tinggi, semangat yang kokoh, yang dia tidak mudah goyah, ya, yang hujan sedikit libur, pilek sedikit libur, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi betul-betul harus kita ekstra, betul-betul harus kita semangat. Jadi kalau ada bisikan-bisikan untuk libur dulu atau pray dulu dan semisalnya, apalagi kalau gurunya tidak masuk sampai sujud syukur dan semisal, ini tidak bisa. Ya, bahasa Arab orang-orang mental seperti itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab ini kita keluar dari zona nyaman, ya, yaitu kita terbiasa dengan bahasa yang mudah, kita masuk ke bahasa orang asing yang kita itu belum pernah mengenalnya sebelumnya, teorinya, istilah-istilahnya banyak yang dihafal, banyak yang dicari dan seterusnya. Maka betul-betul ekstra. Ya, Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kalian itu terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jiz, ya, dan jangan kalian itu lemah, ya, wala ta'jiz, ya, ada yang membaca wala ta'jaz, ya, jangan kalian lemah. Fasta'in billah, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebaik-baik penolong. Jadi ketika kita tahu bahwasanya bahasa Arab ini tujuan kita untuk bisa tadabbur Al-Qur'an, agar kita bacaan imam kita bisa hayati, agar kita ketika sholat malam kita bisa tadabburi, agar kita bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Al-Qur'an, maka apa? Itu akan menjadi motivasi terbaik kita. Ya, kalau sudah terbiasa dengan tadi teori yang sudah difahami, dipraktekkan di hadapan guru, ya. Nanti itu ada penjelasannya bagaimana penerapan yang step by stepnya di hadapan guru. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita insya Allah akan sharingkan lagi yang terkait dengan penerapan di hadapan guru biidnillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.